Kastil di belakang saya ini adalah kastil yang ada di Disneyland Hong Kong. Nah, kalau kita melihat kastil ini dibangun merupakan sebuah tempat bagi para bangsawan, raja-raja, ratu-ratu, pangeran, putri. Beda dengan istana. Kalau istana dibangun untuk kenyamanan, tetapi kalau kastil dibangun lebih banyak ke arah keperlindungan. Ya, kalau istana dibangun dengan kenyamanan dengan dibuatnya taman-taman, kebun-kebun dan sebagainya, tetapi kastil lebih banyak mengarah ke keamanan keluarga. Sehingga kastil itu dibuat biasanya tinggi, tebal, ya kokoh, kuat. Dan biasanya di sekitaran kastil itu juga dibangun parit-parit. Seperti kebanyakan kastil dibangun kokoh kuat seperti bangunan ini. Ya, dan biasanya kastil itu sekelilingnya diberikan parit untuk melindungi keluarga yang tinggal di dalam kastil yang biasanya dihuni oleh para bangsawan atau raja. Ya, makanya mereka untuk melindungi diri, mereka membuat parit di sekelilingnya untuk melindungi dari serangan-serangan musuh atau dari binatang buas. Maka dibangun tinggi juga untuk bisa melihat kalau ada musuh yang mendatangi. Nah, kastil ini ya tentunya dibuat begitu kuat dan kokoh sehingga sampai sekarang kita temukan ada begitu banyak kastil-kastil yang bertahan loh. Dan misalnya kastil Windsor yang ada di Inggris itu tempat tinggal raja-raja Inggris. Sampai hari ini mereka masih tinggal di sana dan dijadikan tempat wisata. Kalau kita ke Inggris, kita juga bisa melihat kastil yang ada di Inggris. Dan bila kastil dibangun dengan begitu kuat, kokoh, tentunya tidak mudah. Tidak bisa dibangun dalam satu hari. Ya, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin bukan saja berbulan-bulan, bertahun-tahun, bisa sampai puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Makanya kita mendapati kastil-kastil yang sekarang kuat bertahan karena dibuat dengan begitu kokohnya. Sampai hari ini kita masih bisa melihat peninggalan kastil zaman dulu. Ada begitu banyak tempat-tempat yang menjadi sejarah, dijadikan wisata-wisata. Ya, bagaimana mereka membangun benteng-benteng pertahanan untuk melindungi orang yang ada, yang tinggal di dalamnya. Bukan saja di Inggris, tapi kita juga melihat bagaimana di Cina ada benteng yang begitu kokoh kuat yang kita kenal dengan tembok Cina, the Great Wall. Ya, itu dibangun butuh waktu, saya percaya bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Bukan dibangun oleh satu kaisar, tapi membutuhkan banyak kaisar-kaisar, raja-raja yang membangun meneruskan pembangunan Great Wall. Berapa banyak rakyat yang mati untuk membangun Great Wall yang ada di Cina. Karena pembangunannya begitu berat, ya dibangun begitu kokoh kuat sehingga membutuhkan tenaga-tenaga, waktu-waktu yang cukup lama. Apalagi teknologi di zaman dulu tidak secanggih teknologi yang kita kenal di zaman sekarang. Kastil dibuat dengan pertahanan sehingga mempunyai benteng di dalam kastil itu. Dan tentunya benteng dibangun tidak hanya dalam satu hari, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama.
Dari satu batu, ditumpuk satu batu, disusun satu batu. Itu tiap hari mereka kerjakan begitu rupa sehingga butuh waktu yang sangat lama untuk membangun satu buah benteng. 2 Korintus 10 ayat 4 bunyi begini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dipakai dengan kuasa Tuhan yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, kalau kita membaca Alkitab bagaimana benteng yang terjadi, ya bukan saja yang kita kenal dan kita tahu di dunia ini, tapi ada begitu banyak benteng-benteng yang ada dalam pikiran kita. Benteng bukan cuma yang kita bisa lihat secara jasmani, tetapi saudara, benteng itu juga bisa di dalam pikiran kita. Sehingga ada benteng dalam pikiran kita, kita sangat sulit menangkap firman Tuhan. Kita sulit menangkap suara Tuhan, menjadikan kita tidak taat, tidak selalu berkata setuju dan ya akan setiap firman Tuhan. Waktu kita dengar firman Tuhan karena ada benteng dalam pikiran kita, kita seringkali berkata apa iya? Iya sih, tapi... Atau kita berkata masa sih? Itu kan zaman dulu, zaman sekarang. Atau kita berkata mana mungkin? Apapun yang ada dalam pikiran kita yang tidak setuju akan firman Tuhan, atau yang sulit ya menerima akan firman Tuhan, ketahuilah itu ada benteng di dalam pikiran kita. Dikatakan benteng itu yang ada dalam pikiran kita tidak dibangun dalam satu hari. Sebagaimana benteng jasmani dibangun hari demi hari. Satu batu ditumpuk satu tumpuk batu, akhirnya menjadi benteng yang kokoh, yang kuat. Begitulah juga yang ada dalam pikiran kita. Pikiran kita hari demi hari dibangun begitu rupa sehingga menjadi kuat dan kokoh. Sehingga makin lama kita semakin sulit menerima akan firman Tuhan. Saya ingat akan cerita kuda. Anda tahu kuda? Kuda itu kan ya di mulutnya ada kekang. Nah biasanya kalau Anda lihat film-film koboi, bagaimana di mulut kuda itu ada kekang dan kemudian ada tali. Ya, mereka kalau mau berjalan kudanya ditaruh dan biasanya kuda diikat di tiang, di kayu atau di besi. Dan anehnya kuda itu tidak jalan atau tidak lari, tidak kabur, tapi bertahan loh, diikat di sebuah tiang kayu. Kenapa seperti itu? Kuda pada waktu kecil diikat di besi atau di kayu, saya percaya kuda itu tidak akan betah. Ada usaha untuk lari, melepaskan diri dari ikatan yang ada di kayu. Tapi waktu dia berontak, dia coba melarikan diri, tidak bisa. Karena ada tali yang kuat mengikat dia dan kayu atau besi itu kokoh kuat sehingga tidak bisa kuda itu lari. Dan hari demi hari kuda itu coba melarikan diri, nggak bisa. Hari berganti bulan dia coba juga tidak bisa. Bertahun-tahun mungkin dia coba meloloskan diri tapi juga tidak bisa. Dan akhirnya di pikirannya dia terbentuk satu pikiran bahwa dia tidak bisa melepaskan diri, tidak bisa meloloskan diri dari ikatannya. Begitulah akhirnya kuda itu bisa diam, diikat di kayu atau di besi karena di dalam pikirannya, pikiran kuda itu sudah terbentuk satu benteng yang berkata engkau tidak bisa meloloskan diri karena ada ikatan yang kuat yang mengikat engkau. Sebagaimana kuda yang diikat begitu kokoh dan kuat sehingga tidak bisa lepas, begitulah juga kita. Waktu benteng yang ada dalam pikiran kita yang mungkin sudah menahun menjadi kokoh kuat, pada waktu kita coba lepaskan diri kita dari ikatan benteng itu tidak bisa. Ada banyak ikatan-ikatan yang ada dalam hidup kita. Misalnya saja ya ikatan-ikatan pornografi.
bagaimana orang coba melepaskan ikatan pornografi. Tapi pada waktu dia mau coba lepaskan, ternyata tidak bisa. Berkali-kali dia coba, berkali-kali dia gagal dan jatuh kembali dalam pornografi. Sehingga akhirnya menjadikan dia putus asa dan akhirnya dia terikat dengan pornografi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang sudah bertahun-tahun di mana kita tidak bisa melepaskan diri. Merokok, obatan terlarang, ya, narkoba, mabuk dan sebagainya. Bahkan saya dapati perzinahan, perselingkuhan juga mengikat orang-orang untuk terikat, menjadikan mereka tidak bisa bebas dan lepas. Waktu ada benteng dalam pikiran kita, kita dinasehati, kita diberitahu, sepertinya nggak mempan. Tidak bisa keluar lolos dari benteng pikiran karena bentengnya sudah kokoh kuat. Sehingga membuat dia tidak bisa melarikan diri. Tetapi ada berita baik buat kita hari ini. Bagi kita yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, di mana mungkin kita ingin meloloskan diri, melepaskan diri, tapi tidak berdaya. Saya beritahu ada satu nama yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Tadi kita sudah membaca 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ada satu nama yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng dalam hidup kita. Nama itu adalah Yesus Kristus. Jadi buat kita yang mungkin hidup kita terikat dan kita ingin lepas, kita ingin bebas tapi tidak berdaya, saya mau katakan sekali lagi, jangan putus asa. Satu nama yang luar biasa yaitu Yesus Kristus akan melepaskan, membebaskan kita dari benteng pikiran yang ada dalam hidup kita. Sehingga saya percaya kalau engkau putus asa, berserulah, minta pertolongan dari Tuhanmu Yesus Kristus. Maka kebiasaan-kebiasaan burukmu akan hilang dan lenyap, roboh karena kuasa Tuhan. Amin. Saya berdoa, saya percaya bagi kita yang berharap dan mengandalkan akan kuasa Kristus, Dia sanggup meruntuhkan benteng-benteng dalam hidup kita. Shalom bagi kita semua. Shalom bagi bangsaku yang tercinta Indonesia. Shalom bagi semuanya.